Sigit Prabowo. Berikut ini saudara, kita akan dengarkan. Tengah menuju podium untuk informasi terbaru terkait dengan terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kita akan dengarkan saudara. Dan saat ini Kapolri Jenderal Polisi sudah ada di depan, diikuti Wakil Kapolri Komjen Gatot, ada juga Kabar Reskrim Agus Hadianto, dan ada juga Irwasum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Kita ikuti jalannya. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tindak menembak antara saudara J dan saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dilakukan pemeriksaan di Propampori dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadif Propampori, Karoprovos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa
dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometric identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J, yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan
seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus balik oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu BC. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan operasi khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Barreskrim Polri, Itwasum Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes, dan Divteika. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan, kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat, selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu. Karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itwasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri.
Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tindak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah dilakukan gelar perkara dan sudah tetap sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa 31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Baris Krim Polri ada 2 personil. 1 Pamen, berpangkat Pamen, dan 1 Pama. Di Propam Polri ada 21 personil. Perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM karena beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa pointers penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan.
Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada enggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh ya tadi Pak Irwasum sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan
pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.